Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi kita di podcast dan Agama dan Sidoarjo di media dakwah untuk Agama dan Sidoarjo. Hari ini saya ditemani oleh Haji Muhammad Zaini SOC. Beliau adalah penyuluh agama Kecamatan Krian, yang mana pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan materi tentang 4 pilar dunia. Untuk meningkat waktu, kami silakan pada Ustaz Ahmad Zaini untuk menyampaikan materinya. Monggo, silakan Mas Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para ustadz-ustadzah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, para ustadz-ustadzah Kementerian Agama saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam podcast IPARI Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, yang mana alhamdulillah juga terima kasih pada Bapak Ustadz Masrukin. Sama-sama. Kita dalam pagi hari ini, karena pagi ya harus santai, yang penting masuk gitu ya. Yang penting materinya bisa kita terima. Betul. Jadi santai, serius, tapi mantap. Itu ya. Singkatannya sersan. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Masrukin tadi, jadi memang di dalam hadis Nabi itu dijelaskan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qiwamud dunya bi arba'ati asya'a awwaluha bi ilmil ulama wa tsani bi adlil umara wa tsalis bi sakhawatil agniya wa rabi'u bi da'watil fuqara. Artinya cara bahasa Indonesianya itu artinya cagain dunya itu ada 4 perkara. Jadi ada 4 perkara. Ada 4 perkara. Yang pertama itu ada ilmunya para ulama. Betul. Makanya ilmunya ulama itu penting bagi kita semuanya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalau kita tidak mengikuti para ulama, mengikuti siapa lagi Pak Ustadz Masrukin? Lah ngoten ya. Nah, ya. Saya potong dikit ya. Iya. Jadi ulama itu kan kata-kata jamak dari al-alim. Betul. Orang yang alim, berilmu ya. Alim. Sedangkan ilmu itu kan ada macam-macam. Ada ilmu agama, ada ilmu umum, matematika, dan ilmu alam dan sebagainya. Iya. Nah, yang dimaksud dengan ilmu ulama itu mencakup seluruh ilmu atau khusus ilmu apa saja yang dimaksud dalam pilarnya dunia ini? Ya, semuanya. Karena ulama itu kan pewaris para nabi, terutama di bidang agama. Agama ya. Terutama di bidang agama, karena ulama. Tapi ulama itu kan ilmunya kan macam-macam. Ada yang ahli agama, juga memahami juga ilmu matematika, juga ilmu ilmu alam dan macam-macam. Tapi memang spesifikasinya itu ulama pada umumnya di Indonesia itu yang orang yang alim dan ahli agama itu namanya ulama.
Ya, jadi orang betul-betul ilmunya itu di bidang agama itu memang luar biasa, seperti ulama-ulama kita yang sudah terkenal itu. Bukan zaman Khalifah zaman Ar-Rasyid. Ya. Nah, itu kan banyak ulama-ulama. Si Sabi juga beliau alim di bidang agama, betul. Juga alim di bidang ilmu mulainya, seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Khawarizm, Al-Jabar dan sebagainya. Betul. Ya. Jadi seorang ilmu itu, ulama itu tidak terbatas hanya di bidang agama, tapi juga menyangkut ilmu yang lainnya. Betul. Cuman kadang-kadang manusia itu kan dibatasi dengan kemampuan. Nah, kecuali Nabi. Kalau Nabi itu semuanya bisa, karena Nabi itu langsung wahyu yang diberikan. Kalau manusia itu kan ada keterbatasan. Jadi iya, ada keterbatasan. Misalnya di sisi lain punya keahlian kedokteran atau di bidang, tapi tetap mereka bisa sebagai seorang ulama ya. Iya, memang spesialisnya ulama, terutama di bidang agama. Nah, itu ulama, al-ulama warasatul anbiya. Artinya di bidang agama itu yang menyangkut agama, perilaku, sikap, amal, perbuatan, ya semuanya harus baik. Itulah namanya ulama. Nah, itu Pak Ustaz. Kemudian yang kedua, artinya ulama itu yang dimanapun berada, ya di samping ahli agama, berilmu, menenangkan hati seseorang, pencerahan. Istilahnya di dalam masyarakat itu madangi, anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi semuanya, madangi. Nah, artinya enggak sampai metengi, tapi madangi. Oke, jadi memberikan manfaat kepada orang lain lah. Betul, itu namanya ulama. Yang kedua, wasani biadlil umaro, adilnya para pemimpin ini penting. Pemimpin kalau adil, yakin saya masyarakat seluruhnya pasti akan makmur sejahtera karena pemimpinnya adil. Tapi kalau pemimpinnya tidak adil, lah itu yang akan menyengsarakan. Itu. Iya. Disuka dikatakan pemimpin yang adil. Betul. Nggak ada komanya. Iya. Seumpama apalagi kita saat ini kan hidup di negara yang maju. Betul. Siapapun bisa menjadi pemimpin. Ya. Jikalau suatu ketika negara kita dipimpin oleh orang yang adil, mudah-mudahan amin. Ya. Tapi dia baru muslim. Nah, kalau dulu memang ada, tapi kan di Indonesia ini kan mayoritas. Jadi kita pandangnya yang mayoritas saja. Artinya mayoritas pemimpin di Indonesia itu kan muslim. Artinya kalau muslim itu minimal itu tahu caranya dan akhlaknya, perilakunya, sikapnya, karena sudah dididik mulai kecil. Kecuali kalau memang tidak ngerti urusan agama atau tidak pernah belajar agama, pemimpin ya buta. Katanya Roma Irama, yang buta mata hatinya. Nah itu, makanya kita harus betul-betul harus betul-betul mencari pemimpin yang adil agar kita sejahtera, makmur dalam kehidupan sehari-hari. Kita emang mendambakan sosok pemimpin yang adil. Betul. Nah, tapi coba kita lihat sejarah perjalanan Indonesia ini. Hampir seluruh pejabat itu dari masa Pak Karno sampai sekarang itu pasti ada pejabat yang tersangkut perkara. Betul. Tapi kan semuanya ya manusia itu kan al-insanu mahalul khotok wa nisya, al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya wajar saja, namanya manusia, kadang salah kadang lupa. Yang penting kita sebagai pemimpin apa saja, termasuk pemimpin rumah tangga, termasuk pejabat dan pemimpin adil itu tidak harus orang muslim.
Ya tidak harus, tapi ya itu tadi, kalau bisa ya harus orang muslim, karena kita hidup di negara mayoritas muslim. Itu mayoritas muslim, jadi kita harus mencari pemimpin yang muslim. Agar apa? Itu tadi, bisa tahu kondisi dalam kehidupan sehari-hari. Karena peran pemimpin ini penting, walaupun katakanlah banyak pemimpin yang salah atau lupa, ya manusia. Kalau Nabi maksum terjaga dari dosa. Kalau manusia, ya ketika salah ya diingatkan, diperbaiki. Namanya manusia. Nah itu Pak Ustadz Mas Uki ya. Kemudian yang ketiga, bisa khawatil agniya. Jadi lomane wong sugih. Wong sugih nek loman iku ya tidak ada namanya bahkan mengurangi orang-orang fakir. Kepekaan sosialnya tinggi. Saling berbagi orang-orang kaya. Tapi kalau orang-orang kaya misalnya tidak mau berbagi, tidak mau zakat, tidak mau sedekah, ini akhirnya banyaklah kelaparan, musibah, kekerasan termasuk. Karena munculnya kelaparan, kekerasan itu yang memang diakibatkan adanya kesenjangan sosial. Betul, karena tidak ada yang dimakan. Nah ini orang-orang dermawan ini harus senantiasa memberikan, membantu, menyantuni, syukur-syukur merawat dalam apapun, termasuk makanan, termasuk pendidikan, agar orang-orang itu bisa sejahtera dalam kehidupan. Nah itu Ustaz masuk ini. Kemudian yang keempat, bisa khawatil agniya. Yang keempat, bidak watil fukoro. Yang keempat, doanya para orang-orang fakir. Nah, orang-orang fakir ini penting. Karena apa? Ini perlu doanya. Karena apa? Orang kaya, pemimpin, ulama ini kalau orang-orang fakir yang mendoakan, ini kan akhirnya akan berimbang. Biasanya orang-orang yang berdoa itu dengan sungguh-sungguh karena keadaan tertentu teraniaya itu diijabahi. Nah, tapi kalau misalnya fakir miskin nggak mau berdoa, ya akhirnya ya wujuduhu kadami, ono adanya dan tidak adanya ya sama saja. Doanya seorang fakir itu mustajabah. Betul. Tergantung kondisi ekonomi si fakir ini. Kalau si fakir ini ekonominya terpenuhi, karena ada kepedulian dari yang ahlinya, yang orang-orang kaya itu, dan juga dari pemimpin yang adil, dan juga ada support dari para ulama. Insya Allah para fakir akan berdoa yang baik. Berarti kan juga begitu. Iya. Jadi kalau si fakir ini tidak dipedulikan, tidak ada kemudian sosial dari para agnia, kemudian pemimpin yang korup, kemudian ulama yang ulama su, ya timbul fakir ini kan berdoa jelek. Betul. Ya kelaparan, ya kekerasan di mana-mana. Tidak menimbulkan fakir itu malah mendoakan yang tidak baik. Betul. Dikarenakan kondisi ekonomi mereka. Betul. Kenapa? Munculnya banyak kekerasan itu karena lapar. Kondisi ekonomi kembali lagi. Menurut ilmu antropologi sosial itu kan, kalau orang itu sudah dalam keadaan teraniaya atau lapar, itu muncul sifat-sifat nafsu itu muncul, nafsunya muncul. Sifat kerasnya itu muncul. Akhirnya segala macam cara dilakukan karena keadaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi. Nah, maka dari itu, jadi dunia itu dibangun oleh 4 perkara. Apabila kita ingin sukses dalam kehidupan sehari-hari, itu tadi ada 4: sejahtera, damai, rukun, aman. Jika 4 pilar ini saling menyokong. Jadi jika 4 pilar ini terpenuhi,
Jadi yang pertama. Jadi harus ya. Harus. Jangan sampai yang satu jangan sampai nggak ada. Nggak ada. Miring, betul. Makanya 4 ini termasuk ilmunya ulama, pemimpin yang adil, orang kaya dermawan, orang fakir yang mendoakan. Insya Allah kalau 4 ini terpenuhi, saya yakin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah itu. Jadi insya Allah semua masyarakat pasti sejahtera, pasti hidupnya makmur sentosa. Tapi kok kayak muncul pertanyaan. Iya. Kira-kira ada di mana itu? Nah, contohnya ini sesuatu kan harus ada uswahnya. Betul. Kalau ini yang ada dulu ya di ini. Sebenarnya di Indonesia juga ini sebenarnya sudah ada. Cuma kalau dulu yang umum kan di Madinah, masyarakat Madani. Masih ada. Namanya masyarakat Madani itu. Kalau di Indonesia ini ya sebenarnya Indonesia itu sudah makmur daripada yang lain di Timur Tengah itu perang terus. Indonesia adem ayem. Padahal di sini ada 6 agama, bisa rukun. Karena apa? Ada termasuk ada penyuluh. Kembali lagi moderasi beragama. Moderasi beragama. Jadi motonya Kementerian Agama itu. Jadi saling menghormati, saling menghargai. Akhirnya timbullah kerukunan antar umat beragama sehingga negara itu bisa dibangun, bisa kuat, dan bisa sejahtera, kan begitu. Terima kasih itu Pak Ustadz Mas Rugi ya. Sekian materi yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zaini. Banyak yang kita petik dari apa yang beliau sampaikan, bahwa dunia ini didirikan akan tegak dengan adanya 4 pilar. Jadi yang pertama ulama, yang punya para ulama. Ya. Tentu ini ulama yang hasan ya, ulama yang baik, ulama yang su, yang bisa mengamalkan ilmunya, menenteramkan dakwahnya dengan dakwah yang damai, ya. Kemudian memimpin yang adil, dalam memimpin baik tingkat RT, RW, lurah, semua tingkat-tingkatan. Ya, itu harus berlaku adil. Ya. Dan yang ketiga dermawannya para akhirnya orang-orang kaya, selalu dermawan. Dan yang keempat diikuti dengan doanya orang yang fakir miskin. Ya. Demikian materi yang disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Zaini SOI. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, baik itu di IG, FB maupun YouTube IPARI Kabupaten Sidoarjo. Demikian dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.